Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang masih setia terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Baik teman-teman, tentunya di channel ini kita akan membahas seputar obat-obatan, seputar farmasi, seputar apotik, dan tentunya isu-isu terbaru terkait kesehatan, terutama dunia kefarmasian. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa beda apotik dan toko obat. Kita agak sedikit beralih ke kiri atau ke kanan sedikit teman-teman, tapi tidak jauh juga dari obat. Oke, kita akan membahas hal-hal yang membedakan antara apotik dan toko obat. Yang pertama, untuk apotik kita bagi pembahasan berdasarkan penanggung jawab dulu yang pertama. Yang pertama, untuk dari segi penanggung jawabnya atau orang yang bertanggung jawab penuh di tempat tersebut. Yang pertama, untuk apotik itu sendiri harus ditanggung jawabi atau dibawahi oleh seorang apoteker. Sedangkan toko obat bisa ditanggung jawabi oleh seorang tenaga teknis kefarmasian. Apa itu tenaga teknis kefarmasian? Yaitu sering disebut sebagai asisten apoteker atau teman-teman farmasi yang belum menyelesaikan pendidikan setingkat apoteker. Oke teman-teman ya. Yang pertama itu tadi dari segi penanggung jawab. Untuk apotik itu dibawa atau ditanggung jawabi oleh seorang apoteker. Sedangkan toko obat ditanggung jawabi oleh seorang tenaga teknis kefarmasian. Yang kedua, dari segi obat yang dijual. Untuk apotik bisa menjual segala jenis sediaan obat selagi obat tersebut merupakan obat-obatan yang sudah terdaftar di Indonesia, tentunya melalui seleksi atau registrasi dari Badan POM. Baik itu obat bebas, baik itu obat bebas terbatas, baik itu obat keras, baik itu obat psikotropik maupun obat narkotik serta vaksin ya teman-teman. Itu bisa diadakan di apotik. Sedangkan untuk toko obat hanya menjual obat bebas dan bebas terbatas untuk penggolongan obat sendiri. Otomatis di sini toko obat tidak boleh melakukan transaksi atau jual beli yang termasuk obat golongan obat keras. Obat keras seperti apa teman-teman? Obat keras adalah obat dengan lingkar hitam bertengah, di dalam lingkar hitam itu ada merah, berlatar merah dan berlogo K. Oke teman-teman ya. Jadi itu perbedaan dari segi obat yang dijual. Jadi teman-teman di sini kalau seandainya mencari obat di toko obat dan obat itu termasuk dalam golongan obat keras, maka bisa dipastikan obat tersebut tidak ada teman-teman ya. Kalaupun ada dan bisa melayani toko obat dan memberikan sesuai permintaan teman-teman di sini, maka toko obat itu sudah menyalahi aturan. Oke teman-teman ya. Jadi sampai di sini paham teman-teman ya. Terus apa lagi? Mungkin dua itu ya teman-teman. Mungkin dua poin itu yang sangat krusial atau yang sangat membedakan faktor dari toko obat dan apotik. Kembali lagi saya ulangi, kalau untuk apotik itu penanggung jawabnya harus seorang apoteker. Sedangkan untuk toko obat itu cukup tenaga teknis kefarmasian atau yang lebih sering dikenal itu asisten apoteker. Sedangkan untuk obat yang diperjualbelikan, untuk apotik sendiri bisa memperjualbelikan seluruh golongan obat selagi itu diperlukan dan tidak termasuk dalam obat ilegal, ataupun tentunya obat tersebut sudah melalui verifikasi dari Badan POM, baik itu obat bebas, baik itu obat bebas terbatas, baik itu obat keras, obat golongan psikotropik maupun narkotik. Sedangkan toko obat
hanya bisa memperjualbelikan obat yang termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Oke teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi wawasan buat teman-teman semua. Jadi seandainya teman-teman di sini nanti berbelanja di toko obat dan petugas toko obat itu menyebutkan dia tidak bisa melihat dan barangnya itu kosong, teman-teman jangan kecewa karena mereka tidak bisa melakukan transaksi untuk jenis obat yang teman-teman tebus di situ. Oke teman-teman ya. Jadi di sini kalau seandainya ada obat itu bisa menerima resep dokter dan resep dokter itu termasuk golongan obat keras dan dia bisa melayani, itu termasuk dalam kesalahan dan bisa dipastikan toko obat itu sudah melanggar peraturan. Oke teman-teman ya. Alangkah baiknya kalau seandainya teman-teman di sini lebih paham atau maksudnya teman-teman membutuhkan obat dengan kecukupan atau kelengkapan dan teman-teman ragu, dan apalagi resep atau obat yang dibutuhkan oleh teman-teman yang termasuk obat keras, teman-teman silahkan berbelanja di apotik. Namun kalau seandainya di sini teman-teman hanya membutuhkan obat-obat bebas terbatas, teman-teman bisa untuk berbelanja di toko obat. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini harap cerdas, harap bisa dan jangan menyalahkan toko obat tersebut bila toko obat tidak bisa memenuhi permintaan dari teman-teman karena mereka sudah menjalankan SOP sesuai dengan peraturan. Kalau seandainya mereka SOP mereka yang langgar, maka mereka akan kena sanksi dari dinas terkait, baik itu dinas kesehatan serta itu Badan POM. Oke teman-teman ya. Teman-teman tetap sehat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.